Nah, bagaimana komitmen Amerika Serikat dan Iran segera akhiri perang? Kita akan bahas bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam, salam dari Presiden University. Baik, Pak Reza, jadi bagaimana Anda melihat peluang nyata tercapainya kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat saat ini? Kans untuk itu ada ya, terutama sekali Pakistan saat ini bekerja keras agar Amerika Serikat dan Iran itu mencapai kesepakatan itu menjelang keberangkatan Donald Trump ke Cina. Itu sekitar tanggal 14 atau 15 bulan ini ya. Kemudian juga Pakistan memiliki keyakinan tersendiri karena Pakistan mengatakan isu-isu kedua negara itu sudah terselesaikan sekitar 80%. Walaupun nanti urusan nuklir itu masih menjadi istilahnya bottleneck ya, itu kendala ya. Kemudian dikatakan juga oleh Pakistan walaupun kedua negara itu sudah mendekati 80% tingkat setuju, tapi urusan nuklir itu masih ngotot mereka. Kemudian juga Pakistan kita perhatikan sudah bekerja keras agar tercipta satu jalan tengah. Kemudian pada saat yang sama informasi juga masih samar-samar. Misalnya kita belum mendapat statement resmi dari pemerintah Iran perihal siapa delegasi mereka yang akan datang ke Pakistan ke depan. Setidaknya dunia sudah bisa menduga-duga yang akan datang adalah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Ketua DPR Iran adalah Muhammad Baghir Ghalibaf. Kemudian juga kita perhatikan sudah ada prakondisi. Ini yang menarik ya, di mana Amerika Serikat sudah mulai bisa berbicara bahwa nuklir itu kita bahasnya belakangan. Kemudian kita juga mendapat informasi bahwa Operation Freedom itu akan dikurangi, dibatasi ataupun dibatalkan. Ini masih Oke. Pak Reza, perbincangan. tapi sebelumnya Trump ini menyampaikan beberapa tekanan ke Iran, bahkan bilang Iran harus mengibarkan bendera putih. Bagaimana Anda melihat ruang kompromi di tengah kompleksitas syarat yang diajukan AS dan juga Iran jika masih ada tekanan yang muncul di permukaan? Itu memang biasa Donald Trump itu menekan, kemudian pada saat yang sama membuat statement yang membingungkan ya. Saya berpikir ini kira-kira sama dengan campur sari ini. Pagi beda, siang lain lagi, malam lain lagi. Kemudian pada saat berbicara dia menggunakan sumber-sumber referensi misalnya Twitter, kemudian referensi White House, kemudian nanti didukung oleh State Department dan juga oleh Pentagon. Kalau saya bisa melacak sebulan terakhir ya, itu tanggal 15 Maret itu Amerika Serikat mengatakan Iran itu hanya punya waktu 48 jam, jika tidak maka neraka akan menimpa mereka. Kemudian diulangi lagi 13 hari kemudian, Iran memiliki waktu 72 jam, kalau tidak neraka akan menimpa mereka. Jadi kata-kata kunci jam dan neraka itu selalu dikatakan terus-menerus oleh Donald Trump. Dikatakan lagi bisa tanggal 4 April, kemudian dikatakan tanggal 5 April, 15 April, dan hari ini juga. Hari ini Donald Trump mengatakan Iran hanya memiliki waktu 24 jam, jika tidak maka neraka akan menimpa mereka. Jadi inflasi statement dari Donald Trump itu membingungkan, tapi membuat Iran makin percaya diri bahwa perundingan oke, siap, tapi juga pelatuk tetap Jadi dipegang. pernyataan sikap Donald Trump itu secara tidak langsung bisa mengarah pada pengakhiri perang. Kita tidak pernah tahu ya cara pandang seseorang yang mengidap narcissistic personality disorder. Dia seringkali tidak mendengar siapapun, bahkan jenderal-jenderalnya pun seringkali tidak dihiraukan. Dia lebih percaya kepada headset. Kemudian dia seringkali juga menafikan statement dari peringatan dari jenderal-jenderal yang sudah dia pecat, misalnya kepala staf gabungan, mantan menteri pertahanan, dan juga kepala staf angkatan udara, kepala staf angkatan laut. Jadi Donald Trump ini ingin menang sendiri. Cuman untungnya sekarang kalangan-kalangan Pentagon itu sudah sangat berhati-hati. Mereka tidak sembarangan memberikan informasi perihal nuklir kepada Donald Trump. Mungkin nuklir soal Iran mereka kasih tahu sudah berapa persen level uranium, tapi bagaimana cara meledakkan nuklir dari Amerika Serikat itu tidak dibagikan karena ada prosedur. Mereka menggunakan istilah biskuit ya, biskuit atau ada kata-kata kunci yang hanya bisa digunakan oleh seorang presiden, nanti didukung oleh Menteri Pertahanan dan juga Kepala Staf Gabungan. Oke, tadi Anda beberapa kali menyinggung soal tampaknya Iran merespons positif soal proposal yang diajukan oleh AS dan juga Iran. Ada kans celah positif di sini. Apakah artinya distrust selama ini yang terbangun antara AS dan juga Iran perlahan sudah mulai terbongkar, sudah mulai bisa dipecahkan? Diperkirakan begitu ya, walaupun memang informasi sangat samar-samar saat ini ya. Misalnya di kalangan Barat itu menilai di kalangan Iran itu terjadi perpecahan
antara presiden dengan dengan pimpinan dari Iranian ini Revolution Guard Corps. Kemudian juga dikatakan bahwa ada persaingan juga yang melibatkan pimpinan tertinggi. Tapi ini kan isu yang dibuat-buat kan. Bagi pihak Iran, kami tetap bersatu. Pihak-pihak yang mempertanyakan kami lelah itu adalah sebenarnya mereka sendiri yang lelah. Tapi untuk itu saya perhatikan untuk suatu negosiasi memang diperlukan suatu rumus civis pacem parabellum. Siapapun yang ingin damai harus siap untuk perang. Dan tampaknya Iran mengatakan kami siap untuk perang jangka panjang dengan Amerika Serikat. Karena mereka tahu persis pada saat mereka melepaskan peluru kendali, pada saat yang sama peluru kendali itu sedang dibuat di berbagai kota di bawah tanah di Iran. Dan mereka juga sudah mengetahui persis stok Amerika Serikat sudah sangat menurun, dan untuk mendatangkan stok itu perlu waktu, dan membuat stok di daerah military industrial complex Amerika Serikat juga perlu waktu. Kalau Anda melihat strategi yang disiapkan oleh Amerika Serikat, bagaimana jika negosiasi gagal? Apa yang disiapkan seorang Donald Trump? Yang akan disiapkan oleh Donald Trump itu pertama adalah melakukan destabilisasi Iran. Saat ini mereka sudah berhasil, konon menurut Amerika Serikat, menjadikan mata uang Iran itu sangat lemah. Bahkan sudah lemah lebih dari 30% per minggu ini. Itu yang pertama. Diharapkan dengan ini akan terjadi demonstrasi besar-besaran di Iran. Kemudian pada saat yang sama tercipta ketidakpuasan dari personil-personil angkatan bersenjata Iran dan juga pasukan Garda Revolusi karena gaji mereka terlambat. Oke. Yang selanjutnya yang akan mereka lakukan adalah secara sistematis menyerang basis-basis strategis Iran. Misalnya pusat refinasi, kemudian refinery, kemudian pangkalan angkatan laut, pangkalan angkatan udara, dan juga kemungkinan mereka akan menyerang akan mengganggu wilayah perbatasan Iran yang sangat panjang di barat, timur, utara, selatan, sehingga terjadi gejolak di mana pemerintah Iran tanpa sadar melakukan pembasmian, dan ini akan mengundang aksi dari dunia nama responsible. Kalau sebaliknya, Pak Reza, sebaliknya bagaimana nantinya respons Iran jika negosiasi gagal? Bagaimana kekuatan militer mereka? Kekuatan militer Iran itu sangat misterius ya. Yang jelas mereka sangat percaya diri bahwa mereka sudah berhasil menghancurkan bukan hanya pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, tapi juga perangkat-perangkat militer itu sendiri sudah dihancurkan. Bahkan yang saat ini tersembunyi di bawah tanah itu konon sudah banyak tidak berfungsi. Pesawat tempur sudah tidak banyak, pesawat tempur tidak berfungsi, helikopter serang tidak berfungsi. Kemudian perangkat-perangkat buat perangkat-perangkat buat amunisi angkatan udara juga tidak banyak yang tidak berfungsi. Dan juga yang kita harus kaji lebih lanjut adalah banyak personil Amerika Serikat yang sudah mengidap penyakit saraf, dan mereka banyak yang minta dikembalikan ke wilayah mereka. Apalagi mereka melihat keluarga mereka juga sangat mengkhawatirkan nasib mereka di luar negeri. Baik. Semoga ada pesan damai yang bisa segera tercapai yang saat ini tengah diupayakan oleh Pakistan tentu dalam beberapa hari atau pekan ke depan. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional Presiden University Teguh Reza Shah telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini.